Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Fendi RW80. Pada kesempatan hari ini saya mau berbagi tutorial tentang seputar perbaikan televisi. Sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa ya teman-teman, dukung kami dengan cara tekan tombol like, dan kali ini saya kedatangan servisan televisi LCD Samsung 32 in. Televisi ini dengan kerusakan mati total. Coba kita tancapkan terlebih dahulu apa betul kerusakan mati total ini ya. Sudah saya tancapkan. Kita lihat pada lampu indikator lampu standby. Ini tombol channel, tekan-tekan tidak ada reaksi, indikator mati. Televisi ini kebetulan sudah saya bongkar untuk menyingkat waktu. Dalamannya kayak gini teman-teman. Yang perlu kita lakukan pertama, kita tes terlebih dahulu power supply-nya ya. Kita amati terlebih dahulu dalaman televisi ini terdiri 2 blok papan PCB. Ini mainboard dan ini power supply plus backlight. Kebetulan televisi ini masih menggunakan backlight neon. Kita siapkan terlebih dahulu multitester ya. Di sini sudah saya hubungan ke AC PLN. Kita ukur lebih dahulu bagian elko besar ini ya, tegangan bagian primer ini sudah keluar. Ini yang wajib ada. Ini sebesar kalau normal 400 volt. Karena sistem kerja ini menggunakan PFC dari 300 volt di up menjadi 400 volt untuk menaikkan ampere. Langsung saja kita ukur pada elko nya. Ini kebalik kualitasnya. Dapat dilihat pada multi keluar ya 312. Terus ini keluaran pada sekring. Ini ada, ini tidak ada ya. Ini menandakan sekringnya putus sehingga arus tidak bisa menyuplai IC ini. Ini power supply-nya menggunakan utamanya menggunakan ini PWM sama MOSFET jadi satu ini, dan outputnya menggunakan trafo ini ya, power supply-nya ya. Ini untuk driver backlight neon. Ini sebagai trafo PFC inverter men-upkan dari 300 volt menjadi 400 volt. Kita nanti lepaskan terlebih dahulu blok papan PSU nya untuk diukur dan cari penyebabnya apa yang menyebabkan power supply ini mati, fuse-nya putus. Ini disebabkan mungkin ada beban. Langsung saja kita matikan TV terlebih dahulu, kita cabut, langsung kita lepaskan blok bagian power supply-nya ya untuk lebih lanjut ke pengecekannya. Lepaskan terlebih dahulu. Ini ada 4 baut. Soket yang menuju mainboard, lepas terlebih dahulu. Lepaskan baut-bautnya ya. Setelah terlepas, kita tarik ke samping kiri ya. Kita geser terlebih dahulu televisinya. Ya, ini power supply jadi satu ini, inverter sama power supply. Kita terlebih dahulu sebelum mengecek kosongkan terlebih dahulu ya elko-nya ya, karena fuse putus sehingga aliran elko tidak dapat menyuplai bagian PSU nya sehingga menyimpan, tidak bisa kosong ini. Untuk menghindari korsleting dan sengatan, kita kosongkan lebih dahulu. Saya menggunakan solder ini, saya kosongkan lebih dahulu. Ya, ada kosong. Berdasarkan multitester, karena saya menggunakan multitester digital untuk mengecek short. Saya menggunakan skala dioda
Kalau menggunakan analog skala ohm ya. Berdasarkan posisi dioda kita cari penyebabnya. Power supply ini mati sehingga putus fuse-nya. Ini fuse tadi ya. Ini fuse putus. Ini output dari fuse, kita hubungkan sama ground, apakah ada yang short. Oke, bagian ini FET power supply. Ini maaf, IC apa, bagian blok PFC nya bagus, tidak ada FET nya, tidak short ya. Terus ini power supply utama IC ini ya, ini tidak menggunakan MOSFET apapun transistor, jadi satu pakai IC ini power supply nya. Saya cek pada jalur kolektor ya, ini jalur kolektor ini sama ground, balik aman, tidak short. Terus lanjut ke ini, ada dua FET ini ya. Dua FET ini berfungsi sebagai inverter backlight neon, ini yang menyuplai dua trafo ini. Ini menggunakan dua FET. Kita cek ini karena di cabang harus masuk dari 300 volt itu menyuplai power supply utama dan backlight. Terus ini ya, besar. Ada multi menunjukkan 0 ohm ya, yang satunya. Ini juga short ini. Nah, penyebab dari fuse ini putus bukan karena bagian FET inverter short. Sebelum kita lepas FET ini, kita amati terlebih dahulu penyebab FET ini konslet apa ya. Ini ada dua komponen kapasitor dengan nilai PF ini biasanya sekitar 100 sampai 300 PF dengan voltase 1 kilo. Kalau ini kosong atau pecah sehingga menyebabkan FET ini short, karena ini berfungsi sebagai penekan frekuensi tinggi atau filter. Ini dihubungkan sama ground satunya. Kalau ini short atau pecah menyebabkan FET ini jebol. Kita amati terlebih dahulu sebelum kita melakukan pelepasan atau penggantian FET ya. Betul, ini kakinya korosi satu, yang satu tuh dapat lihat bodi pecah ini, kapasitor biru ini yang menyebabkan FET ini jebol. Nanti kita ganti FET, kita lepas biru ya, ini diganti bisa, tidak diganti pun tidak masalah. Langsung kita lepas dan carikan penggantinya. Ini teman-teman, FET 2 sudah saya lepas dan seperti dugaan saya betul ini ya, kapasitor pecah ini gosong, yang satu korosi. Ini FET ini menggunakan seri 5N50, ini artinya 5 ampere 500 volt. Nanti saya akan upgrade menjadi 6N60. Oke. Nanti karena saya tidak punya yang seri yang sama, ini nanti saya upgrade 6 ampere 600 volt, ini lebih awet ini. Dan saya ganti fuse ya. Ini kapasitor biru tadi yang terletak pada kolektornya, drainnya ini saya lepas, yang menyebabkan FET ini jebol. Ini sebagai filter atau penekan frekuensi tinggi ya. Ini saya ganti lebih dahulu teman-teman, dan saya pasang. Nanti kita coba
tes kembali. Teman-teman, video saja tadi saya potong untuk menyingkat waktu ya. Ini FET sudah saya pasang pada pendingin, tinggal kita solder ya. Ini pastikan sebelum mengganti FET, RR yang bagian basisnya pocketnya driver ini kita cek apakah ada yang putus, ada TR maupun dioda yang short, kita cek betul sebelum kita pasang, karena kalau ada salah satu komponen yang rusak, FET ini kembali jebol ya. Ini tadi sudah saya cek aman, tidak ada yang rusak. Ini drivernya menggunakan trafo, ini IC drivernya, sehingga IC driver insya Allah aman ya, tidak mungkin jebol. Paling yang rusak air atau dioda ini yang menyuplai drivernya, ini bagian gate nih ya, ini aman, tinggal kita solder ya. Nanti kita ukur sebelum kita pasang ke televisinya ya, setelah dilakukan pengecekan FET. Ini kita solder. Dirasa sudah terpasang dengan benar baterainya solderannya, tinggal kita coba ya. Ini kapasitor biru tidak saya ganti, saya lepas saja, tidak masalah. Itu diganti lebih baik, kalau tidak ganti pun tidak masalah. Ini kita coba cek sebelum kita pasang ke televisinya, power supply-nya apakah sudah normal, dan lakukan penggantian. Ini ya. AC saya tancapkan. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita ukur. Pertama ke bagian ini 400 volt, ini kalau sudah 400 volt menandakan power supply sudah bekerja bagian PFV nya. Tinggal kita cek yang lain. Ini dari 395 menekan inverter atau PFV nya sudah bekerja. Ini dari 300 menjadi 400. Terus kita cek bagian ini output dari sekundernya. Ini kelihatannya menggunakan dua keluaran 5,3 atau 5 volt dan 13 volt ya. Amati pada multi ya. Ini 13 volt keluar, 5,1 5 volt normal ya. Ini ya, nanti sebelum kita hubungkan ke mainboard, kita nyalakan backlightnya terlebih dahulu. Televisi Samsung power supply-nya ini tanpa mainboard sudah on ya. Kita lepas dan kita coba pasang pada televisi. Teman-teman, langsung saja kita pasang pada televisi. Kita coba terlebih dahulu. Ini satu tidak apa-apa ya, sudah. Baik, kita komputi. Ini biasa sebelum kita hubungkan ini power supply ke mainboard, kita coba lebih dahulu menyalakan lampu backlightnya. Kalau ini sudah nyala, berarti nanti kan power supply sudah normal ya. Sudah saya tancapkan, tinggal ini ke AC PLN. Itu dapat lihat di sela-sela ini tuh nyala ya. Coba saya lepas nanti ya, ini saya tancapkan. Itu ini menandakan power supply udah normal, tinggal kita hubungkan ke mainboard. Coba kita lepas kembali dan kita pasang kabel power supply ke mainboard nih. Tancapkan kembali. Nah, ini cek steker ya, sambil kita lihat pada tampilan depan. Sudah saya tancapkan, coba kita lihat, amati ini lampu indikator
sudah berkedip. Alhamdulillah bisa kembali ya. Ini sudah nampak master pada layar. Kita coba tekan tombol menu. Nah, ini itu ya, ambil normal. Ini hanya ini sedikit tutorial ataupun informasi yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan apabila tutorial ini bisa bermanfaat, jangan lupa ya beri dukungan kami dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari Semarang.